Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang muncul dan yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah bagaimana hukum berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Jawabannya para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan menghadiahkan pahala kepada orang tua atau berkorban untuk orang tua yang meninggal dunia itu tidak nyampe pahalanya kepada mereka, karena masing-masing ya akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Maka dianggap kalau berkorban untuk mayit, untuk orang tua, maka pahalanya hanya didapat oleh yang berkorban, tidak sampai kepada si mayit. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Jadi dosa orang yang hidup itu tidak dibebankan kepada orang yang mati, sebaliknya juga pahala orang hidup tidak dibebankan kepada orang yang mati. Pendapat kedua, dan ini lebih tepat atau lebih mendekati kebenaran, adalah sampainya pahala orang yang mengirim pahala korban kepada orang yang mayit, orang yang meninggal dunia, atau lebih tepatnya dibolehkan berkorban untuk kedua orang tua. Karena menurut sebagian ulama termasuk Imam Nawawi bahwasanya berkorban ini masuk dalam kategori sodakoh. Sedang sodakoh, infak, doa itu sampai kepada si mayit dengan dalil bahwa kita diperintahkan untuk sholat jenazah. Dalam sholat jenazah itu ada doa untuk orang yang meninggal dunia. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Hasr, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah para sahabat, sesudah Muhajirin dan Ansar, ya, itu mendoakan agar orang-orang yang dahulu meninggal dunia itu diampuni. Ya, ampunilah diri kami dan ampunilah orang-orang sesudah kami atau orang-orang yang sebelum kami. Juga doa kepada orang tua, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga nyampe. Intinya bahwa berkorban itu masuk dalam kategori infak, dan infak kepada orang yang sudah mati atau infak untuk orang yang meninggal dunia, doa untuk orang yang meninggal dunia sampai, maka berkorban pun insya Allah sampai. Ini jadi satu jenis ibadah. Ya. Tetapi sebagian dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa tidak nyampe pahala berkorban kecuali kalau orang tuanya itu berwasiat kepada anaknya, kalau nanti berkorban dikirim pahalanya kepada orang tuanya. Terjadi perincian. Ya. Tetapi yang kemudian menjadi catatan bahwa walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa korban kepada mayit atau korban kepada orang tua adalah nyampe, tetapi sebagian ulama mengatakan itu bukan kebiasaan para sahabat, bukan kebiasaan para tabi'in yang berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena jangankan orang yang sudah mati, kita sendiri yang masih hidup masih memerlukan pahala. Ya. Kenapa kita bagi-bagi pahala? Atau dengan ungkapan lain bahwa beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan niatkan itu mencari pahala untuk dirinya sendiri. Adapun orang tua, ya, otomatis akan mendapatkan pahala tanpa harus dikirim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam yanqatu amalu illa min salas." Jika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali ini 3 hal. Ya, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi kalau orang itu membangun masjid umpamanya, ketika dia meninggal dunia maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jika orang menulis buku kemudian
dia meninggal dunia, bukunya dibaca orang banyak, maka itu pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Lah, dalam hal berkorban ini masuk dalam kategori waladun soleh yad'ulah. Jadi kalau seorang bapak melahirkan anak atau mempunyai anak, ya, kemudian anak itu dididik sampai dia menjadi orang soleh, dan bapaknya meninggal dunia, anak itu berkorban dengan korban yang banyak, menyembelih sapi untuk satu keluarga umpamanya, berarti korban dia itu hasil didikan orang tua. Maka secara tidak langsung orang tuanya pun akan mendapatkan pahala dari korban anaknya. Dalam hal ini tidak perlu kita niatkan untuk orang tua, dan kita tidak perlu mengirimkan kepada orang tua, karena sesungguhnya pahala itu sudah sampai, karena beliau bersabda, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan yang beramal soleh itu akan berpahala untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Maka orang yang berinvestasi berupa anak-anak yang soleh, itu insya Allah akan mendapatkan pahala tanpa harus pahala itu dikirim. Dengan demikian inti daripada masalah kita bahwa berkorbanlah, ya, untuk diri kalian sendiri, ya. Selama kalian adalah orang yang soleh, anak yang soleh, maka insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu akan dapat pahala dari amalan-amalan yang kalian kerjakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.